Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, ini waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini, waktu ini untuk kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa, firman-Mu adalah firman yang membangkitkan semangat, firman-Mu adalah firman yang memberi inspirasi bagi kami. Oleh sebab itu, mohon agar Roh Kudus mengurapi dan menghidupkan firman-Mu dan menerjemahkan firman itu kepada bahasa kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa gereja kita sepanjang bulan Maret ini membahas mengenai napak tilas perjalanan Yesus menuju Golgota. Dan ini merupakan khotbah seri di mana minggu pertama kita membahas mengenai penyembahan yang diurapi. Minggu kedua kita belajar mengenai perjumpaan dengan Yesus, mentransformasi kehidupan pribadi, keluarga, dan bisnis. Minggu ketiga yang lalu kita belajar bersama-sama Tuhan memerlukan kita untuk menggenapi rencananya. Dan pada minggu ini, yaitu minggu yang keempat, kita belajar bersama-sama tentang kita disucikan untuk menjadi rumah doa. Mari kita melihat teks akan kita baca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai yang ke-17. Ayat 12 mulai. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di sana. Peristiwa sebelum Yesus ada di bait Allah, kita tahu bahwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di mana ia mengendarai, kata firman Tuhan, keledai betina muda, dan orang-orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkati dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi setelah itu ia menuju ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Apa itu bait Allah? Bait Allah merupakan satu tempat yang tidak asing bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, untuk mereka berdoa, untuk mereka beribadah. Dan bagi orang Yahudi, bait Allah merupakan sesuatu yang religius, sesuatu yang sakral, sesuatu yang dihormati. Dan juga bait Allah tempat mereka memberikan korban binatang untuk penebusan kesalahan supaya mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengorbanan binatang atau penghapusan dosa melalui pengorbanan hewan tersebut, maka kita tahu bahwa sejak awal dari kitab Kejadian Allah sudah mulai melakukan pengorbanan untuk penebusan dosa. Katakan saja di dalam Kejadian 3 ayat 21 ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah menyediakan kepada mereka satu bahan yang terbuat dari domba, kulit domba untuk celana mereka. Ini menunjukkan satu korban untuk penebusan dosa. Tetapi saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak perlu lagi membawa korban demikian. Karena Alkitab berkata bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yaitu Kristus Yesus
yang telah mati di kayu salib menjadi penebus dosa kita sekali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi bahwa bait rumah Tuhan dilihat sebagai apa? Mari kita melihat bait Allah sebagai fungsinya kita lihat. Maka ada dua pengertian kalau kita melihat bait Allah atau rumah Tuhan dilihat sebagai fungsinya. Yang pertama dikatakan bait Allah adalah rumah secara fisik atau tempat beribadah. Oleh karena rumah Allah sebagai tempat beribadah, maka kita semua perlu menjaga rumah Allah. Menjaga dalam hal apa? Menjaga dalam hal kebersihannya, menjaga supaya enak dipandang, ya, suasana nyaman, dan sebagainya. Hal yang kedua, fungsi daripada rumah ibadah atau bait Allah adalah rumah di mana aktivitas orang beriman diadakan, terjadi di sana. Itu sebab dikatakan aktivitas rohani harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan aktivitas rohani di dalam rumah Allah atau di bait Allah, maka diperlukan kekudusan, diperlukan kemurnian motivasi, diperlukan roh kesatuan yang diterjemahkan dengan kata saling peduli, saling menasehati, saling menerima. Dan di dalamnya terlibat unsur-unsur yaitu melayani. Sehingga aktivitas rohani sedemikian lah yang Tuhan harapkan. Oleh sebab itu, di dalam aktivitas rohani, di dalam rumah ibadah, tidak ada satu pribadi pun yang menjadi penonton. Semuanya harus terlibat, baik itu di dalam pujian, baik itu di dalam doa, penyembahan, memberi persembahan, dan bagian-bagian yang lainnya. Satu hal yang perlu kita lihat, kita contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana gereja mula-mula mereka memakai rumah ibadat sebagai satu tempat di mana mereka mengekspresikan apa yang disebut dengan mereka bersekutu, mereka saling membangun, mereka saling memberkati, menyembah Allah, mereka saling melayani, mereka menginjil. Satu pertanyaan yang serius yang perlu kita jawab bersama-sama adalah mengapa dalam aktivitas orang beriman atau aktivitas rohani sangatlah diperlukan kekudusan, kemurnian motivasi, roh kesatuan dalam Tuhan. Mengapa diperlukan itu semua? Jawabannya karena Tuhan hadir di bait sucinya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau 3 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Haleluya. Ini bicara kelompok kecil. Dan kalau kita melihat hari-hari ini, keadaan kita di bangsa ini bahkan di belahan dunia manapun, sebagian besar mereka mengalami apa yang disebut dengan wabah COVID-19. Dan berkembang, pemerintah kita juga memberi instruksi agar seluruh masyarakat Indonesia tetap berada di rumah. Mereka tetap menjaga jarak ketika berbicara. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Maka momen seperti ini dapat kita pakai sebagai orang percaya, sebagai anggota keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Kenapa? Karena Tuhan hadir 2-3 orang di sana. Ketika Tuhan hadir, maka kita dapat mengharapkan hal-hal yang besar. Ketika Tuhan hadir, kita dapat mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Tuhan hadir, maka kita dapat menikmati kekayaan janji-janji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara perhatikan berita-berita, hal yang menarik terjadi di China. Karena mereka tidak boleh keluar rumah oleh pemerintah. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan dalam satu berita, dikatakan mereka kaum muda, mereka memilih untuk saling lebih akrab lagi hubungan antara mereka dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Mereka berkumpul, menghabiskan waktu, bermain bersama-sama.
dengan adanya wabah virus corona ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak hanya memanfaatkan waktu itu untuk berkumpul, tetapi kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, yaitu dengan cara membangun mezbah keluarga. Di mana firman Allah dikatakan 2-3 orang berkumpul, ia ada di tengah-tengah kita. Kalau seandainya rumah Tuhan tidak menghadirkan kegiatan rohani seperti yang Tuhan harapkan, rumah ibadah, sekali lagi, tidak menghadirkan nilai-nilai rohani di dalamnya, maka ibadah tersebut dikatakan malfungsi, atau rumah Tuhan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya kalau di dalam peribadatan itu mencari keuntungan pribadi, mencari ketenaran, mencari pujian dan sebagainya, maka peribadatan itu dapat dikatakan itu malfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tuhan mengharapkan kita semua untuk peribadatan kita di dalam gereja Tuhan menjadi gereja yang diberkati, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, nilai-nilai kebenaran harus selalu kita ingat, harus selalu kita praktekkan di dalam setiap kita menghampiri Tuhan. Mungkin kita bertanya, kapan sih bait Allah itu mulai dibangun oleh Tuhan? Kapan bait Allah itu? Mungkin sebagian kita berpikir mungkin mulai dari zamannya Daud. Mungkin selain lagi berkata zamannya Salomo. Tidak, bait Allah mulai dibangun sejak zamannya Musa. Ketika Allah memerintah dia dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan, aku diam di tengah-tengah mereka adalah satu keinginan Allah, kerinduan Allah untuk menemui umatnya. Haleluya. Allah punya hati, punya keinginan untuk mengunjungi umat-umatnya. Itulah sebab salah satu rahasia mengapa bangsa Israel dapat bertahan, berjalan menuju padang pasir sampai kepada Kanaan. Karena mereka ditemui Tuhan dan mereka membuka diri untuk Allah intervensi. Dan saya percaya untuk kita juga dapat melewati hari-hari kita saat ini. Wabah corona ada di mana-mana. Kita perlu membuka diri untuk Allah ada di tengah-tengah kita. Untuk kita membuka diri sini, kita membangun mezbah keluarga. Kita membangun peribadatan keluarga. Itu kita meminta Allah hadirlah di tengah-tengah kami. Dan ketika Allah hadir, saya percaya seperti saya katakan tadi, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada iman yang timbul dalam diri kita. Haleluya. Mungkin kita dapat berkata, siapa takut dengan COVID-19 karena ada Allah bersama dengan aku. Saya percaya bahwa sidang jemaat Tuhan dan kita semua pastilah ingin kuat, dapat bertahan di tengah dunia yang penuh dengan masalah serta tantangan. Khususnya saat-saat ini, yaitu wabah COVID-19. Dan keluar sebagai pemenang. Dan didapati oleh Tuhan pada akhirnya tanpa noda dan tanpa kerut. Jawabannya hanya satu, milikilah keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Bapak ibu saudara sekalian, yang saat ini sedang mendengar ibadah secara online, milikilah keintiman dengan Tuhan. Karena itu merupakan kekuatan kita. Contoh mereka yang membangun keintiman dengan Tuhan adalah Nuh. Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan karib dengan Tuhan. Ada rahasia yang semestinya Allah tidak perlu bicara dengan dia. Tetapi Allah bicara tentang air bah.
Saya percaya kalau setiap keluarga membangun keintiman dengan Tuhan, ada rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan buka. Haleluya. Untuk kita dapat melewatinya. Untuk kita dapat bagaimana bertahan dan pada akhirnya menang. Bagaimana contoh yang lain kita lihat, yaitu Henokh. Dikatakan Henokh bergaul karib dengan Tuhan selama kurang lebih 300 tahun. Ini memberitahu, ini merupakan indikasi bahwa membangun keintiman dengan Tuhan tidak hanya berbicara seminggu, 2 minggu, tetapi terus sampai Tuhan memanggil kita. Haleluya, ada amin. Abraham juga dikatakan sebagai sahabat Allah. Bergaul dalam kamus bahasa Indonesia artinya berteman, bersahabat, karib dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk gereja Tuhan, orang percaya untuk dapat tegar di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kecuali ia membangun kehidupan yang intim bersahabat dengan Allah. Percayalah engkau dapat menang. Haleluya. Karena Allah mengasihi kita semua. Satu kesaksian pengalaman saya pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya selesai habis dioperasi, ya, wasir atau ambayan, ya, setelah pulang dari rumah sakit setelah 3 atau 4 hari, informasi di gereja juga bahwa adik kami waktu itu yang kekasih Grace sakit, ada di rumah sakit. Dan pada saat saya berbaring karena tidak bisa banyak bergerak habis operasi, maka di tengah saya berbaring demikian, saya berdoa kepada Tuhan. Dan juga melihat berita apa yang terjadi di Lamongan, yaitu paku bumi yang dibawa oleh truk, saudara, itu meluncur dan menerobos mobil di belakangnya. Saudara, mengerikan. Dan pada waktu dalam keadaan demikian saya bergumul berdoa, hati saya berempati, bersimpati dengan situasi itu. Dan tiba-tiba saya dapat menangis mendoakan orang yang tidak saya kenal. Menangis ketika saya mendengar dan melihat situasi tersebut. Dan waktu saya terus berdoa, menangis terseduh-seduh. Di dalam batin saya seperti ada suara yang berkata, bahwa di akhir-akhir zaman ini ada perkara-perkara yang tidak dapat, atau yang sulit dibayangkan terjadi. Artinya yang tidak pernah kita lihat itu terjadi. Dan saya terdiam sebentar. Apa iya? Dan ketika saya saudara perhatikan berita-berita, ada gadis 15 tahun membunuh anak 5 tahun dengan tanpa rasa bersalah, masukin di dalam lemari. Di luar pemikiran kita, anak 15 tahun. Dan kita dengar lagi berita dengan COVID-19, wabah corona ini. Dan hal-hal yang baru. Tetapi Tuhan memberitahu, orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia diliputi, ia terlindungi. Haleluya. Seperti teringat bagi saya ketika Allah menaruh tula kepada bangsa Mesir pada waktu dengan 10 tula. Dan orang-orang Israel ada di Gosen. Alkitab mencatat mereka dikhususkan dan mereka terlepas dari tula itu. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menaruh iman kepada Allah, ada perlindungan Tuhan. Yang mungkin engkau tidak lihat, yang mungkin engkau tidak dapat rasa, tapi engkau harus percaya bahwa Allah melindungi orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, amin. Kita melanjutkan kepada teks tadi. Kesalahan apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ atau di tempat halaman bait Allah tersebut sehingga membuat Yesus menjadi marah? Apa penyebabnya? Yang pertama, kalau saudara membaca di ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yaitu ia marah karena tidak ada sikap penghormatan kepada tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Mereka tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah pengertian. Ketika saudara membaca itu dikatakan di halaman rumah Tuhan,
Tidak seperti gereja saat ini, ya di luar sana. Tapi kalau pada konteks pada waktu di halaman rumah Tuhan, artinya di tengah peribadatan. Kenapa? Karena pada waktu itu orang tidak bisa sembarangan masuk ke ruang kudus atau maha kudus, itu hanya imam. Jadi tidak mungkin ya mereka masuk semuanya. Jadi mereka beribadah ada di halaman pada waktu itu. Sehingga ketika mereka melakukan jual beli, apa yang disebut dengan hewan-hewan, tukar menukar dan sebagainya, itu mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Sikap demikian Allah tidak senang. Jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak membenci para pedagang, Tuhan tidak membenci para pebisnis, Tuhan tidak membenci para pelaku money changer, tetapi Allah mengkritik sikap-sikap yang tidak menghormati Tuhan ketika melakukan bisnis, ketika melakukan money changer, ketika melakukan perdagangan. Hal yang kedua, di situ dikatakan mereka bukan berdagang tetapi merampok atau memeras. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus mengecam para pedagang dan imam-imam pada waktu itu. Bagaimana mereka telah melecehkan bait Allah. Bagaimana mereka telah membelokkan kebenaran. Bait Allah yang mestinya dipakai untuk hal rohani, tetapi telah diselewengkan untuk mencari keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Mereka menjual hewan, dipakai untuk korban. Bapak Ibu Saudara bayangkan, memang pada waktu itu ada yang mengatakan di Yerusalem mereka tidak punya hewan untuk dikorbankan, maka itu mereka harus beli. Atau yang mereka yang datang sebagai peziarah, mereka tidak mungkin membawa begitu banyak hewan untuk dikorbankan, maka mereka harus membeli. Dan ketika mereka membeli, ada imam-imam yang mesti memeriksa apakah hewan tersebut layak untuk dipersembahkan atau tidak. Bapak Ibu, banyak para penafsir mengatakan para imam ini ya mengambil keuntungan. Ini tidak layak, padahal layak. Kamu harus beli yang ini, harganya sekian, saudara. Jadi bait Allah telah diubah fungsinya. Mereka mencari keuntungan dengan cara memeras, memakai posisi mereka. Itu sebab Yesus berkata, engkau menjadikannya sarang penyamun. Apa sih penyamun? Penyamun yaitu mereka yang memeras atau merampok peziarah bait Allah dengan menjual harga-harga yang tinggi sehingga mencekik bagi para peziarah tersebut. Sarang penyamun artinya merupakan pusat kejahatan, tempat di mana para penyamun itu merasa aman, tidak takut-takut lagi dalam merencanakan hal-hal yang jahat. Maka itu Yesus berkata, engkau menjadikan tempatku sarang penyamun. Sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah mati rasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menjadi mati rasa tentang hal-hal yang disebut dengan yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kita perlu minta Roh Kudus tolong kita, baik sebagai individu maupun sebagai gereja secara komunal. Untuk Allah tolong saya Tuhan, beri saya kesensitifan tentang hal-hal melanggar hukum Tuhan. Selanjutnya kita melihat kejahatan yang mereka lakukan di bait Allah. Kejahatan apa saja yang mereka lakukan di bait Allah? Yang pertama, mereka menjual binatang-binatang korban dengan harga selangit, dikatakan. Harganya puluhan kali lipat daripada harga normal. Wah, itu kejahatan, saudara. Untung sih boleh, tapi mereka menjualnya berkali-kali lipat. Seperti saat ini, ya kita mau cari masker aja susah. Hand sanitizer juga susah, mereka menjual berkali-kali lipat. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Allah berkenan mengambil keuntungan di tengah penderitaan? Saya pikir bahwa Allah tidak suka dengan cara demikian. Inilah kejahatan yang pertama yang dilakukan di bait Allah, yaitu mereka menjual binatang korban dengan harga selangit. Yang kedua, kejahatan yang kedua, mereka mengharuskan
bahwa nilai tukar mereka harus memakai mata uang yang ditetapkan oleh imam pada waktu itu. Sehingga mereka tidak bisa memakai mata uang yang lain. Mereka harus pakai mata uang yang ditetapkan oleh imam. Sementara para pijara datang, ada yang mungkin membawa mata uang Yunani, mata uang Syria, Mesir, Roma. Mereka itu semua tidak berlaku, mereka harus tukar. Dan ketika mereka tukar, mereka dikenai dengan harga yang tinggi. Kejahatan yang ketiga mereka lakukan, mereka juga memeras orang miskin. Saudara tahu, orang miskin kata firman Tuhan mereka bisa hanya mempersembahkan burung merpati atau sepasang burung terkukur. Tetapi mereka dikenakan setengah sikal. Setengah sikal kalau mereka beli burung itu di luar, tetapi ketika mereka beri di dalam kena 6 sikal. Nah, untuk mereka orang miskin mendapat setengah sikal saja, mereka mesti bekerja 2 hari. Dan saudara bisa bayangkan kalau mereka harus membeli 6 sikal, berarti mereka harus bekerja 24 hari kerja untuk mereka dapat membeli harga burung merpati untuk dikorbankan bagi Tuhan. Betapa menderitanya mereka. Itu sebab firman Allah dengan tegas berkata, ya, kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, dalam Amsal pasal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, ia memuliakan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengembangkan satu gaya hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Gaya hidup yang senantiasa membuka diri untuk Allah dapat intervensi bagi kita. Apa yang terjadi ketika rumah Tuhan tersebut mengalami pemulihan, mengalami jamahan Tuhan? Apa yang terjadi? Firman Allah mencatat bahwa orang-orang sakit, orang-orang lumpuh disembuhkan, mereka semua dipulihkan. Haleluya. Ketika rumah Allah itu dipulihkan. Maka pertanyaannya sekarang adalah, siapakah rumah Allah itu untuk zaman sekarang ini? Pada masa kini, rumah Allah atau bait Allah tidak lagi berbicara tempat atau gedung, tetapi berbicara yaitu saudara dan saya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tahukah saudara bahwa kalian adalah rumah Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kalian. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 6 dikatakan, Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Dan kita inilah rumah Allah kalau kita tetap bersemangat dan tetap yakin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita lah menjadi rumah Allah saat ini, menjadi tempat Allah berkarya, menjadi salur kasih Tuhan. Tetapi kerap kali bait Allah, yaitu hidup kita, tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena ada hal-hal yang perlu dibereskan, ada hal-hal yang perlu disucikan. Maka benar kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 yang kedua dikatakan, janganlah mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengar suaramu. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengar waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, mengoreksi hidup kita. Masih adakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, supaya hidup kita yang menjadi bait Allah, rumah doa ini dapat Allah sukai, dapat Allah jamah, dapat Allah pakai untuk memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di tengah maraknya wabah COVID-19, kita tidak perlu menjadi takut, panik, dan berlebihan sehingga menimbulkan stres. Stres dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Dengan demikian,
kita menjadi rentan untuk diserang oleh virus corona. Sebaliknya, kita lebih banyak membaca dan merenungkan tentang janji Tuhan dan menerima perkataan Yesus dengan lemah lembut. Ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk kita duduk tenang, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan kedua dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. Mari kita merenungkan janji-janji Tuhan dan menerimanya itu dengan lembut. Satu kesaksian yang luar biasa, yaitu seorang penginjil bernama John G. Lake. Ya, di dalam bukunya berjudul Hidup di Dalam Kuasa Tuhan. Peristiwa ini adalah kisah nyata yang terjadi sekitar di abad 20 pada Januari 1908. Ya, ketika waktu itu ya di daerah Afrika Selatan terjadi perkembangan wabah yang luar biasa, yaitu wabah bubonik yang menyerang paru-paru, sehingga siapa yang kena paru-paru itu dia akan meninggal dan berbusa, dan busanya itu mengandung banyak virus, dan mereka membutuhkan orang-orang untuk diutus, dan John G. Lake menyediakan diri untuk pergi. Dan ketika ia ditanya, mengapa kamu mau pergi ke sana untuk melayani? Dia katakan, karena hanya iman saya mau pergi di sana. Dia memegang apa yang disebut dengan Mazmur 91. Walaupun 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, dia tidak menimpa aku. John G. Lake pergi di tengah wabah yang begitu luar biasa. Sesampainya di Afrika, dia menolong banyak orang yang menderita, menolong mereka yang meninggal, mengangkat mereka, memindah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Bahwa ketika tim medis datang menyusul, mereka heran melihat bahwa tidak ada satu virus pun menimpa tim ini, termasuk John G. Lake. Dan ditanya mereka, kenapa kamu tidak ditimpa? Karena aku bergerak dengan iman. Kalau tidak percaya, silakan lihat. Ketika itu dia ambil air liur orang yang meninggal itu dan taruh di tangannya, dan diperiksa di lewat mikroskop. Apa yang terjadi? Bakteri itu, virus itu mati di tangannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa iman di dalam Yesus itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menjadikan hidup kita sebagai hidup tempat berdiamnya Allah. Untuk Allah dapat berdiam, bekerja dengan kita, maka kita perlu membereskan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga dengan demikian kita mengembalikan fungsi peran daripada Bait Allah di dunia ini untuk menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi tempat menyalurkan kasih Tuhan bagi banyak orang yang memerlukannya. Oleh sebab itu untuk kita tetap dapat teguh dan kuat, maka gereja perlu dibangun terus di atas iman batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan lewat firman ini.